Ya, ini luar biasa. Ini para mujahid-mujahid dakwah ACT. Saya sekarang lagi berada di kantor ACT, salah satu organisasi kemanusiaan yang selama ini sangat konsen dengan isu-isu kemanusiaan. Di sini siapa? Mas, namanya siapa, Mas? Rizky. Rizky, luar biasa. Jenengan siapa? Hamas. Hamas. Wah, ini pindahan dari Palestina ya, Hamas ini ya? Pasti. Ya, luar biasa. Ya, tempatnya sangat nyaman sekali, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau luar biasa ini studionya. Ini Masih 70% Ustaz. belum ini ya, belum Selesai. sempurna ya. Ornamen-ornamennya belum selesai. Oh, ini jadi masih dalam penyempurnaan. Nah, penyempurnaan. Ya, halo. Kita sebentar lagi akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seputar tentang Palestina yang sekarang lagi hangat, isu tentang Palestina, dan sepertinya isu Palestina ini tidak akan pernah berakhir. Ya, gimana dialognya? Nanti kita tunggu sebentar lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Diding Darmuti LCMA. MSI. Oh, MSI. Banyak LCMSI. orang kalau menulis ya undangan biasanya MA, tapi yang betul itu yang sesuai dengan gitu. Ijazah saya Oh, S2 gitu. itu MSI, Master Study Islam. Master Studi Islam. Nah, kalau LC-nya sebenarnya saya dulu kuliah itu di Jamiah Imam Ibn Saud cabang di Jakarta. Itu Oh, sebenarnya gitu. nggak ada LC. Oh gitu, Ya. Ustadz. Kalau di ijazah itu disebut baccalaureus gitu kan. Kalau di kita kan bachelor ya gitu Iya, kan. gitu. Karena ijazah untuk perguruan tinggi di Timur Tengah, khususnya di Madinah atau Makkah sejak tahun 90-an kalau nggak salah, itu dirubah ya, jadi bukan LC tapi baccalaureus. Oh gitu. Nah, tapi untuk di Mesir sampai sekarang masih berlaku. Terus singkatannya apa Ustadz? Kalau LC itu apa? Lisong apa gitu kan, lisensi. Karena ini kan sebenarnya bukan istilah dari istilah Arab ya. Iya. Tapi dari Prancis sebenarnya. Oh, gitu. Karena kita tahu bahwa Afrika itu pernah dijajah oleh Prancis kan. Oh gitu. Nah, sehingga meninggalkan ya gelar-gelar yang sebenarnya dianggap penting dan tidak penting. Oh, gitu. Tapi kalau di Indonesia itu saya suka bikin plesetan. LC apa sih? Langsung ceramah gitu kan, gitu kan. Seperti itu, langsung ceramah atau lucu gitu kan. Tapi saya nggak termasuk orang yang lucu gitu kan, Iya, seperti iya. itu. Baik, Ya, Ustadz. itu kurang lebih. Gimana kabarnya Ustadz untuk Baik, alhamdulillah. di masa pandemi, aktivitas apa saja? Ya, luar biasa di masa pandemi ini banyak hikmah yang didapatkan. Ya, hikmah yang pertama adalah banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan aktivitas yang sepertinya sebelumnya kita tidak bisa lakukan. Oh gitu, Ustadz. Di antaranya Seperti apa itu? ketemu, bertatap muka dengan keluarga bisa lebih maksimal lagi. Gitu. Beberapa bulan lamanya itu 24 jam kan ketemu anak istri, Iya. anak nggak kemana-mana. Oh Seperti gitu, itu. Ustadz. Jadi itu ada ya guyonan masyarakat, Ustadz. Ini doanya ibu-ibu itu terkabul. Apa tuh? Karena kan doa pandemi supaya suaminya sering di rumah. Gitu. Akhirnya malah keterusan doanya. Iya. Udah di rumah semua. Hikmahnya ya. Sehingga banyak celotehan juga gitu kan. Dengan adanya lockdown ini gitu kan, social distancing, Iya. khususnya bagi bapak ya, suami istri itu ya negatif alhamdulillah, tapi nggak lama juga banyak yang positif katanya gitu. Iya, yang positif yang lain. Itu banyak di rumah. Positif yang lainnya, Ustadz. Positif yang lainnya. Iya, Ya. baik. Ustadz, sejauh ini Ustadz ini menempuh pendidikan dari kecil sampai kemudian mengajar itu dari mana saja, Ustadz? Saya kebetulan memang sejak kecil itu mungkin ini doa orang tua. Oh gitu. Ya, sampai sekarang ini saya baru sadar bahwa seperti sekarang ini yang saya lakukan ya, dari masjid ke masjid, aktivitas kan saya cuma itu. Oh gitu, Ustadz. Dari musola ke musola, musola kampus, musola kecil, ketemu dengan ibu-ibu, dengan masyarakat, mahasiswa. Mhm. Itu adalah berkat doa orang tua saya dulu. Saya ingat sejak kecil itu, saya dibawa sama orang tua saya, dititipkan kepada seorang kiai, katakanlah pondok pesantren, bahwa Di mana tuh? di Jawa Barat. Di
Di Jawa Barat. Nah, di Tajikistan, Tasikmalaya Selatan. Oh, Tasikmalaya Selatan. tak kira luar negeri. Tasikmalaya Selatan. Selatan ya. Ya, sama orang tua selalu titip pesan sama saya itu, kamu nanti kalau suatu saat sudah besar jangan jadi macam-macam. Oh gitu, Ustaz. Nah, ini lihat gitu. Seperti ini nih. Jadi mungkin Santri-santri di sana tuh, Ustaz. Lihat ya, santri. jadi saya dititipkan di pesantren dan selalu yang jadikan sampel oleh orang tua kita, oleh orang tua saya itu kelak ya udah jadilah seperti kiai itulah gitu ya. Oh gitu, Ustaz. Katanya seperti itu cukup. Terus kemudian setelah itu Ustaz, dari pesantren. Ya. Pesantren berapa tahun? Pesantren ya 6 tahun lah, SMP, SMA katakanlah gitu ya. Oh gitu. Saya di Pesantren Persatuan Islam sebenarnya di Tasikmalaya. Setelah itu kemudian melanjutkan ke Lipia itu, Jaimah ke Imam Lipia. Ibnu Saud. Dan pada waktu itu memang nggak ada pilihan lagi kecuali ke Lipia itu. Kenapa? Tidak ada Karena pilihan. nggak ada pilihan kalau kuliah, nggak ada lagi kalau di Indonesia cuma itu saja yang bisa menerima saya. Kenapa? Karena Ustaz? pertama bahwa saya nggak punya ijazah formal, ijazah yang diakui. Oh. Ke Mesir saja waktu itu nggak bisa ke Mesir karena ke Mesir kerjasama dengan Indonesia resmi harus ada ijazah yang diakui. Saya nggak punya ijazah yang pada waktu itu belum diakui, ijazahnya ijazah internal. Makanya sejak dari awal pimpinan pesantren saya mengatakan kamu datang ke sini jangan berharap jadi pegawai negeri, karena nggak mungkin lah gitu kan. Iya, Ustaz. Ya, tapi silakan belajar, tapi bukan berarti tidak ada peluang untuk belajar lebih jauh lagi. Ada nih di Lipia, dulu tuh nggak ngerti Lipia tuh di mana, namanya dulu LPBA karena tahun 1990 kan. Jadi yang ada dalam benak saya itu ya enggak kuliah ya ke sana. Ke IAIN nggak mungkin bisa. Oh gitu, Ustaz. Karena ijazah saya nggak diakui gitu kan. Kalau cita-cita Ustaz, sebelumnya mau ke mana? Cita-cita sesuai dengan keinginan orang tua saya ya harus jadi kiai itu. Oh gitu. Harus jadi ustadz lah gitu kan. Jadi saya nggak merasa menyesal seperti ini karena ini doa orang tua saya seperti itu. Oh gitu, Ustaz. Dan mungkin ada ini kuat. cita-cita ke Mesir atau Ada ke Mesir, karena saya juga sempat daftar ke Mesir setelah selesai di Lipia. Oh, selesai milih ke Mesir, Ustaz? Saya daftar, ikut tes daftar. beasiswa, Iya. dan saya dapat waktu itu diterima sebenarnya. Cuma pada waktu itu juga saya daftar kuliah S2 di UIN. Oh, Ceritanya. berarti MSc-nya di UIN itu? Di UIN, Oke, seperti itu. Nah, cuma karena waktunya bersamaan, belum lagi sudah berkeluarga, saya udah kuliah di Indonesia saja. Nah, kalau ke Mesir kan belum tentu pulang sebulan sekali kan, gitu kan? iya, Karena iya. sudah berkeluarga. Oh gitu, jadi waktu diterima di Mesir itu sudah berkeluarga gitu? Udah berkeluarga, dan itu kan beasiswa tes di UIN Jakarta seperti itu. Ya, sampai sekarang saya hijrah ke Semarang, selesai, Ya. dan aktivitas sekarang di Semarang. Oke. Ini Ustadz, kan Ustadz ini kan istilahnya sering bertemu dengan Ustadz-Ustadz lain lah ya, Iya. maksudnya di dalam maupun luar negeri, terus kemudian mungkin juga berinteraksi dengan ulama-ulama yang ada di Gaza atau di Palestina. Nah itu sebenarnya kondisi di Gaza itu sejarahnya bagaimana sih Ustadz? Iya. Dari penuturan para ulama di sana. Saya sempat bertemu karena punya seorang dosen juga dulu. Oh gitu. Lagi kuliah karena dosen saya rata-rata kan dari Timur Tengah. Dosennya dari Timur Tengah. Semua ada yang dari Yordan, dari Mesir, dari Sudan, ada juga dari Indonesia. Oh gitu. Ya, cuma beberapa orang saja. Ya. Tahunya masyarakat kalau dosen di Libya itu Orang Indonesia. Saudi juga. Oh enggak, ada Yordan, Mesir, Sudan, ya, kemudian dari Afrika juga ada. Oh, gitu. Jadi seperti itu. juga beragam ya pemikirannya. Beragam Nggak- pemikirannya nggak beragam. Tapi secara seperti pandangan masyarakat yang satu jenis pemikiran. enggak, ya. Oh. Secara umum bahwa tetap di situ sangat mungkin ada pemikiran yang berbeda. Bahkan kan jurusan yang saya pelajari juga syariah di sana itu saya kuliah di sana sebenarnya 7 tahun lebih ya. Persiapan bahasa 2 tahun, kemudian takmili 1 tahun penyempurnaan bahasa. Iya. Kemudian saya nambah lagi 1 namanya program diploma gitu kan. Diploma itu sebenarnya mestinya untuk
para dosen, para guru yang ingin mendalami sedikit tentang metodologi pembelajaran bahasa Arab gitu Oh, kan. gitu. Jadi nggak mesti harus diikuti, tapi pada waktu itu saya setelah program takmil itu nilai saya pas-pasan dan nggak bisa melanjutkan gitu kan. Nah, gimana situasinya? Karena kalau saya nggak melanjutkan lah saya kuliah dari mana kan itu? Karena kita nggak dapat ijazah formal resmi. Oh, gitu. Jadi selama 3 tahun itu cuma sertifikat saja. Akhirnya saya masuk ke program diploma, di situ mencari peluang kira-kira bisa nggak lanjut ke syariah. Tuh, karena belum dikatakan kuliah kalau nggak syariah kan itu. Akhirnya bisa asalkan nilainya bagus. Ya udah diperbagus dan bisa tes masuk selesai. Nah di sanalah punya dosen dari Yordan, dari Itu dekat Palestina. sama Palestina Ya, ya? dekat kan, waktu itu kan Perbatasan. masuk wilayah Syam kan, Yordan Palestina itu. Betul. Bahkan sebagian ada yang memang dia berinteraksi langsung dengan orang-orang Palestina gitu kan, Iya, seperti iya. itu. Ya saya bertanya-tanya, bercerita-cerita karena kan permasalahan Palestina ini permasalahan yang sangat cukup panjang, akar sejarah yang sangat panjang. Ini sebenarnya isunya apa-apa gitu kan. Dan saya mendengar langsung bahwa sebenarnya permasalahan Palestina ini adalah merupakan bagian daripada permasalahan yang ini sepertinya udah menjadi sunatullah gitu kan. Oh gitu. Nah, kenapa? Karena kan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi mengisyaratkan bahwa ini akan ada gitu ya. Iya. Ya, dan tinggal kita mengambil sebuah pelajarannya lah, hikmahnya ya di balik semuanya itu. Saya menyimpulkan ini agar supaya umat Islam ada kerjaan aja kan gitu kan. Iya kan, kalau nggak ada orang Yahudi ini nggak ramai dunia ini kan gitu kan. Iya. Justru adanya hak dan batil ini sebuah bagian dari pembelajaran kepada kita agar kita senantiasa berkompetisi kan itu kan untuk meningkatkan kualitas kita. Iya. Ada setan, ada iblis itu bukan sesuatu yang harus kita sikapi, tapi ngambil hikmahnya itu sebagai partner kita untuk meningkatkan kualitas kita. Iya, Dan permasalahan Palestina kan tidak lepas dari peran yang namanya Yahudi kan itu kan, Yahudi. seperti itu. Ini yang kan kisahnya sangat panjang, Al-Quran sangat panjang bicara tentang Yahudi. Ulama-ulama juga nggak setuju kalau nyebutnya Israel ya Ustaz. Ya, Rata-rata enggak, mereka iya. jangan bilang Israel begitu. Karena Israel sendiri kan sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Sebenarnya bagi kita nggak masalah. Israel itu kan disebutkan dalam Al-Quran Bani Israel. Itu bahasa Ibrani yang diberikan kepada anak cucu Nabi Yakub. Anak cucu Nabi Yakub. Itu namanya Israel. Dan mereka kan Nabi orang Yakub baik itu ya? punya gelar Israel. Israel itu adalah manusia pilihan, manusia soleh, orang saleh. Nah, anak cucunya disebut Bani Israel. Kan Bani disebutkan dalam Israel. Al-Quran, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amta 'alaikum, banyak gitu kan. Jadi nggak masalah, ya. Sehingga nama Israel ini kemudian juga di kita umat Islam juga menjadi akrab lah. Karena kalau saya melihat sesungguhnya ada sisi lain atau penyebab kenapa Palestina ini muncul. Ada alasan yang Apa itu? kuat. Saya melihat dan saya mendapat penjelasan langsung dari beliau diantaranya ya, bahwa ini sebenarnya Palestina itu syarat dengan muatan politis gitu kan. Syarat dengan Muatan politis sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari gerakan yang mereka bangun itu kan disebut gerakan Zionisme kan itu kan? Iya, Zionis itu kan paham gerakan. Itu juga bukan mewakili semua keturunan Bukan Israel. semua orang Yahudi. Toh ada sebagian orang Yahudi yang setuju kan? Oh, berarti itu juga ada fraksi-fraksi gitu ya? Iya, itu adalah gerakan politiknya yang ingin berusaha menguasai kembali wilayah Palestina. Maka alasan-alasan keagamaan itu yang kemudian dijadikan doktrin. Ya. Untuk Melegalkan bahwa ini adalah sebuah perjuangan bagi orang Yahudi. Oh gitu. Iya. Akhirnya yang lain juga terpengaruh. Terpengaruh, maka disebut gerakan Zionis. Zion itu kan bukit ya, bukit Daud gitu kan. Kemudian paham gerakan yang mengajak kepada seluruh masyarakat Yahudi yang pada waktu itu nggak punya negara kan, nggak punya wilayah. Terusir-usir di mana-mana. Karena pada waktu itu Palestina itu kan dikuasai oleh orang Romawi. Oh. Iya, Romawi yang menguasainya. Waktu Iya. zaman Nabi Isa juga Ya, ya. pasca Nabi Isa kan itu kan, pasca Nabi Isa, kemudian keberadaan anak cucu Nabi apa namanya kan Nabi Ibrahim ya, Nabi Ishak kan. Iya. Nabi Ishak. Kita awali dari Nabi Ishak, padahal sebenarnya sejarah Yahudi itu sangat panjang, berawal dari sejarah Kanaan, anak cucu siapa? Adam alaihissalam, kemudian dilanjut pada masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri 2, Hajar dan Sarah. Nah, Siti Sarah tinggal di Palestina kan itu kan. Iya. Hajar hijrah ke
Mekah. Mekah. Nanti kemudian melahirkan bangsa Arab kan gitu Iya, kan. betul. Nah, kemudian dari Siti Sarah lahirkan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak punya anak Nabi siapa? Nabi Yakub. Iya. Nabi Yakub kemudian hijrah ke Mesir. Suatu saat kemudian punya anak cucu Nabi Yusuf, lahirlah Bani Israel. Dijajah diperbudak oleh Firaun dan kemudian kembali lagi ke Palestina kan gitu kan. Iya, Dibawa oleh Nabi Musa dan yang lainnya kan gitu kan, nanti seperti itu. Kisahnya Iya, betul. sangat panjang. Sangat panjang. Pasca Nabi Isa, bangsa Yahudi di Palestina itu mengalami masa kemerosotan. Karena kita tahulah bagaimana watak orang Yahudi itu kan. Dalam Al-Quran itu sangat panjang kisahnya. Picik, oportunis, pikirnya enak-enak saja kan, gitu kan. Coba lihat ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel dari mana? Mesir untuk masuknya. Dia berkata ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa bersama Bani Israel itu untuk masuk ke Al-Quds, Palestina, dia mengatakan apa? Idhab ya Musa, idhab anta wa rabbuka. Kalau kamu mau masuk ke mana? Palestina, kamu pergi saja sama Tuhanmu. Bayangkan itu kan. Allah itu dianggap Tuhanmu, bukan Tuhan dia gitu kan. Inna hahuna qaidun. Kami akan duduk-duduk saja lah gitu kan. Kenapa? Saya nggak mau masuk karena di dalam Palestina itu ada kaum menjebarin, ada kaum kelompok yang sangat gagah-gagah, angker-angker. Kami nggak siap untuk melawan mereka. Nanti kalau sudah mereka keluar, hengkang kami akan masuk. Ini kan bagaimana nggak piciknya, diajak berjuang nggak mau berjuang. Makanya setelah itu dikutuk oleh Allah, yatihuna arba'ina sana. 40 tahun dia terlunta-lunta nggak punya negeri, kan itu kan seperti itu. Nah, kemudian sejarah ya kemudian berlalu dan kita singkat cerita katakanlah itu kan pada masa bagaimana Islam ini jaya, kan itu kan tahun kurang lebih sekitar 650 tahun Masehi pada waktu itu. Maka Palestina yang sebelum itu dikuasai oleh Romawi. Nah, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan bahwa suatu saat nanti di akhir zaman akan muncul sekelompok manusia yang khair ummah, yang terbaik kan itu kan, akan menjadi saksi sejarah. Nah, Rasulullah berjuang 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itulah maka Palestina direbut ditaklukkan oleh Umar bin Khattab sekian tahun lamanya, hingga sampai kemudian sejarah juga yang namanya sejarah kan pasang surut ya. Ya, kadang di atas kadang di bawah, maka umat Islam mengalami kemunduran dan puncaknya adalah ketika umat Islam mengalami penjajahan Eropa kan itu kan pada waktu itu. Dan Palestina yang sebelumnya di bawah kekuasaan Turki Utsmani, Turki Otonom, ya. Dan Eropa mulai bangkit dengan kekuatan militernya, revolusinya itu, dan mengalamilah penjajahan revolusi pada industri waktu itu, revolusi industri, dan umat Islam mengalami kemunduran ya kan dari berbagai sisi, sudah barang tentu, dan akhirnya pada waktu itu Palestina dijajah oleh Inggris dan Prancis kan kemudian, kemudian dibagi-bagi wilayah seperti itu. Nah, disitulah kemudian Zionis masuk dengan bantuan dukungan dari Inggris. Oh, berarti Zionis itu masuk dari dukungan Inggris. Dari masa itu. Masa waktu Bani Utsmaniyah, Turki Utsmani itu kan kita sempat menyaksikan penolakan yang cukup keras. Iya, betul. Karena pada waktu itu kan bagaimanapun juga sudah menjadi fakta sejarah bahwa itu adalah murni warisan daripada pemerintahan Umar bin Khattab. Artinya itu adalah wilayah di mana diduduki, dikuasai sekian tahun lamanya oleh umat Islam, ya kan? Seperti itu. Tapi sekali lagi penjajahan terjadi pada waktu itu, dan disitulah muncul apa yang disebut dengan gerakan Zionisme, ya. Seperti itu. Jadi sebuah ajakan kepada seluruh warga Yahudi yang selama ini terlunta-lunta ada di berbagai negara, mereka nggak punya negara, maka diajak untuk kembali ke negeri yang dijanjikan. Doktrin-doktrin keagamaan mulai muncul. Negeri yang dijanjikan, al-ardul muqaddasah, itu kan. Berarti dia asumsinya itu negeri yang dijanjikan oleh waktu Nabi Musa itu. Nabi Musa itu, ya. Dan itu kan doktrin-doktrin keagamaan itu memang mungkin ada dalam Taurat dan dalam Al-Quran nggak disebutkan kan gitu. Kan? Sejarahnya sangat panjang seperti itu. Oke, Ustaz. Kalau kita detailkan ya nih, misalkan kita lihat cara orang-orang Yahudi masuk itu, apakah pembelian tanah dulu atau langsung invasi, Ustaz? Ya, pada waktu itu kan dia sebenarnya langsung invasi kan, langsung gitu kan. Invasi berarti. Iya, tapi tadi dengan kekuatan bantuan dari
Inggris itu Inggris pada waktu itu. Oh, ya ada perang Pihak yang Camp David ketika- atau apa itu? Seth? Itu kan iya pas terjadi perjanjian Camp David kan. Dan sebelumnya sebenarnya ada semacam sebuah perjanjian juga perjanjian apa? Balfour kan itu kan Iya, tahun iya. 1917. Nah, itu fakta-fakta itu sebenarnya yang menjadi awal mulanya bagaimana Yahudi itu kembali ke Palestina. Kalau hubungannya dengan Indonesia, Seth, kan Indonesia itu merdeka tahun 1945 Ya, Seth. Itu betul. apakah Zionis sudah mulai melakukan invasi pada tahun itu? Ya, pada waktu itu kan sudah sebenarnya kan, dan pada waktu itu Palestina, orang Yahudi di sana itu kan sudah mulai ada konflik, itu kan sudah tahun 1944-an ya kan. Indonesia merdeka tahun 1945. 45. Jadi ya di antara waktu-waktu itu ya. Dan itu dunia Islam kan sedang mengalami penjajahan. Di berbagai negara kan itu kan, termasuk Indonesia dijajah oleh apa? Oleh Belanda, Jepang. oleh Jepang dan yang lainnya. Makanya pada waktu itu ya memang merupakan sebuah apa namanya? Tragedi besar Iya. umat Islam itu sesungguhnya ketika pemerintahan Turki Utsmani itu jatuh tahun 1924 ya kan. Iya. Itu juga sempat waktu itu membantu Jogja, Aceh Betul. dalam Makanya ketika pemerintahan Turki Utsmani itu tumbang, maka umat Islam itu kan bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Termasuk Indonesia kan dijajah oleh Belanda, Eropa, sebuah Eropa. negara Libya dijajah oleh Italia kan itu kan. Kemudian wilayah-wilayah Mesir juga oleh Prancis dan yang lainnya karena dunia Islam itu ibarat kue yang dibagi-bagi gitu kan. Nah, makanya ketika era kemerdekaan bahwa salah satu di antara negara yang punya peran penting dan ikut memberikan dukungan yang luar biasa terhadap kemerdekaan Indonesia itu adalah di antaranya Palestina kan gitu kan. Palestina tuh. Palestina. Kita bisa lihat banyak ini sudah menjadi tulisan ya. Waktu itu Palestina apa itu dukungannya ke Indonesia dalam bentuk support dan negara yang mengakui kan gitu kan. Berarti waktu itu sudah ada negara Palestina. Sudah ada sebenarnya, cuma pada waktu itu kan menjadi persengketaan ketika orang Yahudi tiba-tiba datang ke sana mencaplok kan gitu kan, mengambil wilayah itu adalah wilayah milik Palestina. Itu yang ditolak oleh masyarakat Palestina kan gitu kan, seperti itu. Ya, atas bantuan Inggris sekali lagi. Nah, pada waktu itu sebenarnya satu negara yang pertama kali memberikan dukungan support secara moral itu adalah Palestina, ya. Dan Presiden Soekarno menyadari itu. Dan para pendiri negeri ini menyadari semuanya, karena ketika masa era akan diproklamirkannya negara Indonesia kan juga melakukan lobby kan itu kan, dukungan-dukungan. Salah satu syarat salah satunya itu berdirinya pengakuan negara, dari negara wilayah yang lain ya, melalui utusannya kan itu kan. Kita Iya, lihat iya. di museum ada saksi foto sejarah bagaimana utusan dari Indonesia datang ke Mesir kan itu kan, melobi Perdana Menteri sana gitu kan. Salah Waktu itu ada Palestina, Mesir ya, Seth? Ya, betul. Nah, salah satunya itu adalah ada seorang mufti besar Palestina, dan ini sudah dituliskan. Ini ada beberapa tulisan yang luar biasa. Ini menjadi informasi yang penting bagi kita ya, di saat kita sekarang menyaksikan saudara kita Palestina yang sedang membutuhkan dukungan moral ya kan, bahkan bukan moral tapi secara material juga, yang dulu pernah mendukung kita bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, itu adalah Palestina. Salah satunya adalah mufti yang bernama siapa? Muhammad Amin Al-Husaini, mufti besar ya pada waktu di Mesir ya. 1 tahun bahkan sebelum merdeka kan itu kan. Tahun 1944 dia sudah melobi dan sudah memberikan semacam sebuah dukungan dan mengajak kepada masyarakat Timur Tengah semuanya untuk mengakui nanti Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda pada waktu itu. Dan kemudian nanti sangat besar ya dukungan. Diikuti oleh negara-negara yang lain, akhirnya Mesir, kemudian Yordan dan wilayah-wilayah yang lain mengakuinya. Bahkan saya baca dari seorang tulisan wartawan, sebenarnya ini juga luar biasa ya, untuk membuktikan bahwa ternyata masyarakat Palestina itu punya ikatan emosional sejak dulu lah gitu kan dengan Indonesia. Ada seorang pengusaha Muslim sana kan itu kan yang rela mencairkan tabungannya khusus untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang melawan penjajah Belanda. Luar biasa kan itu kan. Jadi secara material maupun secara moral itu luar biasa. Termasuk di antara penamaan salah satu daerah kita itu satu Iya, itu kan ada Al-Quds ya kan itu kan. Makanya saya suka nanya, ini dari mana? Demak. Kalau Demak, dari Denmark misalkan itu. Al-Quds ingat apa? Al-Quds Palestina kan gitu kan, seperti itu. Karena
Kenapa kok pada waktu itu masyarakat Palestina itu memberikan dukungan yang luar biasa kepada kita? Karena ya ini kan sebenarnya bukan permasalahan kemanusiaan saja ya. Kalau secara kemanusiaan sudah jelas, kita juga dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah disebutkan bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan kan gitu. Betul, Makanya betul. sampai sekarang sikap negara kita jelas ya, mendukung perjuangan Palestina kan? Betul. Dan sampai sekarang belum membuka ruang untuk melakukan hubungan diplomasi. Betul, Karena ini betul. sebuah amanah sejak zaman Soekarno sampai sekarang seperti itu. Ya belum lagi ini juga bagian daripada amanah Undang-Undang Dasar 45 untuk ikut serta dalam ketertiban dunia kan, Iya, kan, betul. gitu kan. Itu secara kemanusiaan. Tapi bagi kita umat Islam sebenarnya ini memiliki apa namanya, landasan yang lebih kokoh lagi. Apa itu? Yang lebih kuat lagi, dan inilah landasan yang akan mengokohkan kita ya ketika kita misalkan berinteraksi dan muamalah dengan sesama umat Islam. Itu ikatan akidah gitu kan. Ikatan Apalagi akidah. Al-Quds itu kiblat Iya, pertama gitu. iya. Nah, makanya orang Palestina itu sangat mengharapkan dan dari dulu memang kan gitu kan mendukung kita untuk merdeka, begitu juga kita sebaliknya. Kenapa? Permasalahan Palestina bukan hanya sekedar permasalahan kemanusiaan saja, tapi ini permasalahan ideologi, keyakinan. Apa? Ayat-ayat Al-Quran sudah mengisyaratkan kepada kita. Hadis-hadis Nabi, perintah dari Allah dan Rasulnya untuk senantiasa menolong saudara kita. Dan bukan Palestina saja. Tapi Palestina ada sesuatu yang memiliki nilai lebihnya. Apa? Satu adalah negerinya para nabi dan para rasul, ya kan? Iya, betul. Yang kedua, disitulah ada kiblat pertama ya umat Islam, yaitu Al-Aqsa. Al-Aqsa. Bumi Palestina, Masjid Al-Aqsa selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Allah berkahi wilayah sekitarnya. Ya, berarti di sini yang dimaksud bukan hanya Palestina, Suriah termasuk di dalamnya. Kan masuk bagian Syam, daripada ya? wilayah Syam ya kan, Syam. Libanon, Yordan, Israel nggak disebutkan, Syam kan itu kan pada waktu itu belum ada seperti itu. Nah, ini bahkan Nabi mengatakan man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum, barang siapa yang tidak memiliki kepedulian terhadap nasib umat Islam, dia tidak termasuk bagian daripada kelompok Islam itu sendiri. Ini kan bagian pada keimanan, ukuran keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seorang mukmin sempurna kecuali ketika orang sudah mencintai saudaranya lebih mencintai daripada diri sendirinya. Karena ini kadang-kadang suka orang bertanya, mikirin Palestina, mikirin orang lain, kita saja sedang kelimpungan gitu kan. Iya, ya, justru kalau kita tetap mikirin orang lain, Allah mikirin kita. justru itu kan gitu kan. Dan ini bagian daripada bentuk kepedulian kita Iya, seperti iya. itu. Belum lagi disebutkannya Al-Aqsa di masjid di Al-Qur'an. Saya baca sebuah tulisan Dr. Yusuf Qaradawi ya, ketika bahas masalah Isra Mi'raj. Hikmahnya apa? Pesannya apa? Ada sebuah pesan. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah kita baca setiap hari agar supaya permasalahan Al-Aqsa ini menjadi permasalahan umat Islam dimanapun mereka berada. Ini bagian daripada akidah. Iya, iya. Bagian daripada akidah seperti itu. Ya bukan hanya sekedar alasan kemanusiaan saja. Ini yang terbaru nih Ustadz, kan akhirnya Presiden Donald Trump memindahkan ke Al-Quds. Terus kemudian yang terbaru lagi ini ada beberapa negara Timur Tengah yang mendukung membuka diplomatik lah dengan Yahudi ya begitu. Tapi apa namanya, memang beberapa juru bicara mereka misalkan kalau yang Trump ini jelas nggak jelas gitu ya, karena kan Al-Aqsa ini istilahnya sudah ditetapkan PBB sebagai zona bebas, nggak boleh dikuasai satu negara pun kan gitu. Dan yang kedua terkait dengan apa namanya dukungan negara-negara Arab ini, yang mungkin bukan dukungan tapi diplomatik ya. Mereka mengibaratkan seperti perjanjian Hudaybiyah begitu, melakukan pertolongan dengan orang-orang apa namanya Palestina, tetapi dengan cara diplomatik. Ini kira-kira bagaimana Ustadz menanggapi situasi seperti ini? Ya, ini kan terjadi pro dan kontra ya. Iya. Jadi perdebatan yang luar biasa antara yang setuju dan tidak setuju. Di dunia ulama juga betul berdebat. Iya, berdebat. Tapi sikap saudara-saudara di Palestina kan sudah jelas ya, menolak
betul nggak? Betul, betul. Menolak, karena bagaimanapun juga itu bukan sebuah keuntungan, gitu kan. Perjanjian Hudaybiyah memang pernah terjadi, ya. Tetapi sesungguhnya perjanjian Hudaybiyah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, kisahnya sangat panjang, dan pada waktu itu sebenarnya perjanjian Hudaybiyah itu adalah bagian pada kemenangan secara politis kan itu, Iya, kan. Karena dengan adanya perjanjian Hudaybiyah itu, maka umat Islam yang sebelumnya tidak bisa berdakwah secara leluasa di kota Mekah, maka semakin bebas lagi, karena orang Islam yang masuk Islam di kota Mekah tidak boleh pergi ke Madinah. Sebaliknya orang Madinah yang dia masuk Islam nggak boleh pergi ke Mekah kan itu, Iya, kan? Seperti itu. Walaupun pada waktu itu banyak orang yang protes, termasuk Umar bin Khattab juga protes. Kata Umar itu, Rasulullah kok ini kan seorang Rasul kan itu kan, bukankah engkau seorang Rasul kan gitu, sampai seperti itu kan. Nabi diam saja sampai ya setelah perjanjian Hudaybiyah itu saya baca, lihat tidak ada sebuah pembangkangan dalam tanda kutip ya, pembangkangan massal di antara para sahabat kecuali pas peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah mengajak kembali ke Madinah dan meminta para sahabat untuk nyembelih hewan sembelihannya, nggak ada yang mau, bayangkan. Rasulullah sampai gimana ini, datang masuk ke tenda bertemu dengan istrinya. Rasulullah, sudahlah, kau nggak usah sedih, nggak usah kecewa, nggak usah suruh, engkau ambil saja pisau sendiri, engkau potong sendiri, nanti mereka juga akan ikut. Betul kan itu kan? Iya. Nah, itu. Tapi setelah itu kan turun surat Al-Fatah. Ketika pulang, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah bukakan kemenangan yang nyata. Dipanggil para sahabat, Umar datang, ya Rasulullah, apakah ayat ini terkait dengan penolakan? Dia kan takut ya gitu kan. Ya, apakah yang itu dengan kemenangan dan perjanjian Hudaybiyah? Rasulullah mengatakan kalau bukan ini apa lagi ya. Pada waktu kan udah ada wahyu, ada berita bahwa itu adalah kemenangan dan terbukti sejarah. Artinya bahwa Rasulullah sudah diberitahu bahwa Wahyu. ke depan itu Iya. begini. Iya. Sedangkan kedudukan Yahudi sangat jauh berbeda ya. Jauh. Yang kedua, bahwa ini sebagai jaminan bahwa ini adalah kemenangan bagi pihak umat Islam. Palestina khususnya apa? Faktanya justru adalah kerugian kan itu ya. Iya. Kerugian besar. Nah, ini karena maaf ya, saya hanya baca dan mengambil sebuah kutipan terhadap dalil alasan yang sampai sekarang menolak terhadap perjanjian itu. Oh, Kenapa? Kalau boleh diibaratkan, ini saya lupa nih ulamanya siapa ketika ditanya, perjanjian itu ibarat perjanjian akad seorang yang melakukan perzinaan, katanya gitu kan. Artinya dia nggak setuju sekali gitu kan. Iya. Bahwa akad itu batal, akad itu bagaimana akan menjadi sebuah akad yang menyelamatkan bagi umat Islam pada waktu itu, sementara mereka negeri dijajah kan itu kan, dirampok, tiba-tiba rampungan mereka dilegalkan, itu kan apa kerugian, apa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat Palestina pada waktu itu, seperti itu. Jadi pengakuan terhadap Israel atau kemudian Yahudi maksud saya, Iya. ya ini juga sangat menyakiti perjuangan Betul. orang-orang Itulah yang Palestina. kemudian ditolak. Dan jaminannya apa ketika kan itu, jaminannya apa Palestina akan menang atau umat Iya. Islam akan menang Betul, gitu kan, iya. dengan pembukaan hubungan diplomatik yang terbaru ini gitu Betul, kan. Nggak faktanya ada ya. perluasan wilayah-wilayah yang itu sebenarnya wilayah Palestina sekarang semakin menyempit kan itu kan. Lalu apa sikap dunia ya terhadap nasib mereka semacam itu? Iya, semoga ini istilahnya umat Islam tersadar kembali lah ya. Iya, betul. Ya kan jangan sampai ada trial error ya. Ini kan urusannya panjang ini, Ustaz. Makanya sampai sekarang maaf ya, saya bukan melihat semacam sebuah sikap pesimis anak-anak Palestina, pejuang-pejuang Palestina dan saudara-saudara kita di Palestina yang dia itu kemudian lebih sering menolak perjanjian diplomatis ya gitu kan. Karena mereka meyakini bahwa ya bukan ini sudah menutup diri, faktanya bahwa sifat watak orang Yahudi itu selalu ingkar terhadap perjanjian Ingkar, kan gitu ya, kan. ingkar. Dari Seperti zaman itu. Rasulullah Iya. suku-suku itu mengingkari. Bagaimana pengkhianatan perjanjian orang Sampai- Yahudi terhadap Nabi? Kita sampai tahu waktu dalam Umayyah. sebuah pada masa pemerintahan Nabi ya, dan ini muncul sebuah nasir yang luar biasa, Khaybar ya Yahud Yaisu Muhammad Safa Yahud. Itu adalah berbicara tentang bagaimana pengusiran Nabi terhadap penduduk Yahudi Khaybar yang mengkhianati perjanjian, gitu kan. Dan mereka kan diusir oleh Nabi di Madinah, dan mereka pernah tinggal di Madinah. Dan Al-Quran bicara tentang sifat Bani Israel itu, walaupun tidak semua ya, yang Israel, Bani Israel yang soleh, yang banyak juga. Kan diantaranya apa?
dia selalu ingkar terhadap perjanjian. Jadi ya sedikit ya Ustaz. Maksudnya orang Yahudi itu sedikit sekali yang menerima hidayah ya. Iya. Tapi tetap ada meskipun Ada sedikit. dan dia beriman, masuk Islam, meyakini kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dan akhirnya menjadi pengikut setia Nabi. Di kalangan para sahabat kan ada orang-orang Yahudi banyak yang masuk Iya. Islam, ya kan itu kan. Iya. Kalau di era kekinian juga mungkin juga ada ya Ustaz? Banyak, Tapi iya, banyak juga. ada contoh-contoh siapa Maryam Jamilah misalkan kalau kita baca buku kan itu namanya itu siapa tuh Maryam Jamilah itu Iya. kan orang Yahudi. Jadi sebenarnya proporsi kita sudah jelas ya Ustaz, Iya. bahwa kita harus menolak kejahatan itu. Betul. Dari kelompok yang jahat Manapun itu. sebenarnya, Iya, gitu manapun kan. ya. Makanya jelas penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Kita bicara tentang masalah penjajahan, faktanya kan itu penjajahan Betul, ini betul. seperti itu. Baik. Ya selain tadi alasan ideologis, ternyata kok Al-Qur'an banyak mengutip. Hingga sampai Nabi mengatakan lan taqumus sa'ata yuqatilul muslimuna al-yahud wa yaqulu syajar wal hajar ya jaisu Muhammad uktulhu illa sajaratu gharqat uktulhu hada yahudiyun yakhtabi warai ya. Kemudian apa? Illa sajaratul gharqad. Saya pernah menanyakan hadis ini kepada dosen saya orang Palestina. Ya, ini hadis ini bener nggak sih kan itu kan? Iya, gimana Ustaz? Sanadnya Hasan. Sahih hadis Sahih, itu. sahih Dan malah. ini ternyata bukan diyakini saja oleh kita. Orang Yahudi juga meyakini. Oh gitu. Iya. Jadi orang Yahudi juga meyakini hadis itu. Mengisikan. Iya, Oh. kan begini. Tidak akan terjadi hari kiamat kubra. Hari kiamat besar. Iya. Melainkan akan terjadi sebuah pertarungan besar. Hmm. Huru hara akhir zaman gitu. Dan Iya. kita kembali kepada akhir zaman kan gitu kan. Iya. Tapi juga nggak dalam waktu ini ya. Iya, Ustaz? nggak tahu Nanti siapa. Tapi jadi- faktanya sampai sekarang kan masih ada konflik. Jangan-jangan sudah di akhir zaman kan Iya. kita lagi isu tentang akhir zaman kan luar biasa. Kan Iya. lihat peta kondisi semacam sekarang ini suka dikait-kaitkan. Kita Iya itu yang jadi kadang perdebatan Iya. yang cukup panjang ini tentang akhir zaman. akhir zaman. Saya sih tidak kemudian menyebutkan iya sekarang zaman ini gitu, Iya. gitu kan. Cuma kita bicara tentang masalah hadis saja kan. Tidak akan terjadi hari kiamat melainkan akan terjadi sebuah pertarungan besar antara umat Islam dan orang Yahudi. Sampai nanti tentara umat Islam mengatakan, "Ya Jaisu Muhammad, ya Jaisu Muhammad, wahai tentara Muhammad, wahai tentara Muhammad, perangilah orang-orang Yahudi. Perangilah orang-orang Yahudi karena dia sedang bersembunyi di balikku." Nah, jadi sampai bebatuan berbicara kan itu kan. Itu sampai kelak ke depan sampai begitu. Iya. Kecuali ada satu pohon yang pohon itu tidak membicarakan, tidak menyampaikan, tidak mengabarkan kepada tentara Nabi, yaitu sajaratul gharqad. Pohon gharqad. Saya tanya, ini pohon gharqad itu seperti apa? Apa seperti pohon jengkol gitu kan? Bentuknya seperti apa? Ada sih, gak apa cuma dongeng, cuma mitos. Kata dosen saya itu ada, dan sampai sekarang pohon-pohon itulah yang kemudian ditanam di pemukiman-pemukiman Yahudi itu sebagai bentuk eksistensi keberadaan mereka. Iya, Seperti itu. Dan ini juga populer kan dalam apa namanya YouTube. Artikel-artikel Tapi ya. saya nanya langsung dengan dosen saya pada waktu itu tentang hadis ini, Masya dan ini Allah. sudah lama sebenarnya kan gitu kan. Oke, Jadi San. apa namanya ini alasan ideologis semacam itu, alasan yang sangat punya alasan bagi kuat untuk kita bukan hanya sekedar masalah permasalahan kemanusiaan, tapi ini adalah bagian daripada bentuk keimanan kita. Oh, gitu. Ya seperti itu, bagian daripada kepedulian kita seperti itu. Minimal kalau teman-teman yang non Muslim lah kemanusiaan ya lah Ustaz. Kemanusiaan, Iya. kemanusiaan. Tapi kan faktanya memang ini adalah juga isu kemanusiaan. Siapa sih orangnya yang hidup ingin dalam Dijajah, penjajahan, dalam diblokade, kezaliman, nggak ada lah ya. seperti itu. Ya walaupun ada sebagian, oh ini kayaknya ayat ini sudah gak cocok lagi. Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridho orang Yahudi. Kan itu kan? Iya. Ini kan kalau dalam kalimatnya itu lan. Lan itu dalam bahasa Arab itu tidak akan pernah. Kalau lam tidak, tapi suatu saat akan, 1 tahun 2 tahun. Oh gitu. Di dalam bahasa Arab lan itu berlaku lil istimrar. Bahkan lantar sesuai dengan hadis Nabi, tidak akan terjadi kiamat. Berarti ini sesuatu yang sudah menjadi sunatullah tadi ya. Tapi tinggal kita mengambil hikmahnya tadi. Betul Ustaz. Berarti ini sebuah sarana yang Allah berikan kepada kita untuk kita berbuat kebaikan kan gitu. Iya. Bagi saudara-saudara kita yang di Palestina, ini adalah bagian daripada upaya mereka untuk mendulang kebaikan dalam bentuk ibadah yang lain, kesabaran menghadapi blokade, berjuang dalam membela kebenaran dan yang lainnya. Ya ini anggaplah sebagai partner untuk meningkatkan kualitas amal kita. Ya, Baik, ada setan kan nggak
negatif semuanya. Gitu. Nah, kalau dunia ini nggak ada setan, nggak iblis, nggak ramai dunia ini. Iya, wah ini menarik. So, kalau Kayak gitu kita ya. perpanjang ini jadi panjang sekali. Soalnya kadang konflik umat Islam aja itu juga ada hikmahnya. Ada ya. hikmahnya. Itu katanya dulu waktu Demak itu pecah, akhirnya ada Mataram, akhirnya Islamnya malah nyebar sampai ke selatan. Iya. Itu ternyata juga ada hikmahnya, hikmahnya. meskipun ada negatifnya juga ya. Iya, iya. Setannya jadi kaget dulu kok saya pecah belah kok malah jadi Islamnya nyebar. Oke, Ustaz. Kita memang ya ACT ini saat memberi informasi kok Ustaz. Iya, Itu kita ini konsen lah selama 15 tahun ACT berdiri, kita juga melihat bahwa ini Palestina adalah persoalan kemanusiaan, tapi kalau secara khusus umat Islam ya juga persoalan keimanan begitu ya. Iya. Nah ini ya kita alhamdulillah programnya banyak Ustaz di sana itu. Iya. Apa saja itu? Di antaranya kita ada food truck Ustaz. Apa? Food truck. Food truck itu Food truck iya, ada truk yang mengangkut. membuat makanan, yaitu minimal 1.000 porsi. Ya, itu ada sekitar ya kita 2 sampai 3 yang 3 ini proses kita buat. Jadi harapan kita nanti tiap kecamatan di sini ada food trucknya, distrik ya saya, distrik. Nanti kita ada food trucknya, bisa istilahnya mengurusi masyarakat di sana. Itu kan sempit, penduduknya juga jutaan di sana. Jadi kita pengen bisa betul-betul mengcover semua orang. Jadi beberapa orang ketika ketemu gitu saat orang Gaza, apakah sudah kenal ACT? Memang beberapa daerah itu belum kenal. Ya, kita pengen program Masyarakat sana, masyarakat Gaza. Iya, karena ya namanya lumayan luas. Kalau kita programnya hanya untuk misalkan satu wilayah saja, distrik saja kan akhirnya belum dinikmati. Kita pengen food truck ini nanti semua distrik. Terus ada wakaf sumur saat yang terbaru. Wakaf sumur. Wakaf sumur di sana kita sudah banyak lah dibuat gitu. Terus ada rumah sakit. Terus kemudian kita juga buat makanan di Al-Quds untuk apa itu para guru di sana. Istilahnya apa saya lupa. Ada guru-guru yang mengajar itu kita kafalah untuk para guru yang kita berikan di sana. Iya. Nah gitu. Terus dulu pernah saat kita kirim 2.000 ton ke sana. Beras gitu. Nyampe juga ya? Nyampe. Nah itu tadi kan Israel itu ya uang ini. Kalau ada duitnya juga bisa ternyata begitu. Dan memang waktu itu ada konflik yang orang-orang Palestina diserukan untuk kembali ke tanah airnya itu loh Ustaz. Jadi ya polisinya sibuk juga itu. Sehingga kita bisa lolos itu 2.000 ton sampai ke lokasi. Pernah nggak ada kasus nggak sampai ditegat, dibalikin lagi? Yang pertama kali dan mungkin kita juga susah untuk mengulangi ya itu tadi. Yang 2.000 ton. Kan kalau mengulangi lagi susah, udah ketek. Wah ini pernah ada. Di YouTube kan banyak itu. Waduh ini kalau diulangi lagi mungkin ketahuan gitu. Nah makanya kita juga nggak ngulangi. Tapi sepertinya kayaknya masyarakat Palestina itu ya sangat mengharapkan ya bantuan dari Indonesia ya, maksudnya betul, masyarakat Indonesia. Ya meskipun tidak secara langsung kan, izahnya Islamnya itu izahnya Islamnya itu izah Muslimnya mereka tidak ngomong langsung. Tapi ya kalau kita lihat kondisi seperti itu, kondisi makanan susah, minuman aja cuma 0,2% kan yang bisa dikonsumsi layak. Kita buat sumur supaya bisa dikonsumsi. Kalau yang permukaan udah kena, ya apa ya bekas-bekas bom bekas ini kan udah nggak layak konsumsi. Kalau makanan itu kayak misal di sana ikan itu di sana itu kan hampir 300.000 yang satu ekor yang bukan ukurannya setengah kiloan itu. Ya itu hampir berkali lipat ya. Iya. Nah ini kan begitu susahnya ya penduduk di sana. Kerjaan juga mau ngapain Ustaz? Semua bangunan hancur, lahannya tidak ada. Tapi luar biasa kok mereka bisa bertahan. Nah itu kan berapa lama itu penjajahan Palestina ya itu kan yang sekarang itu. Kita juga nggak nalar gitu, nggak nalar lah bagi kita gitu. Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Apa yang harus kita lakukan lagi nih? Kaum muslimin harus ngapain lagi? Selain kita sudah membuat semua kebutuhan dasar kita penuhi gitu. Ya tentunya doa juga ya. Doa. Ya saya mengajak ya kepada saudara-saudara saya di Indonesia khususnya untuk tetap bahwa agenda Palestina ini sudah menjadi agenda yang tidak terpisahkan lah dari secara bangsa kita, dan itulah hikmahnya kenapa tentang Al-Aqsa ini disebutkan dalam Al-Quran sampai merdeka ya. Sampai merdeka. Bahkan kita disuruh untuk berkunjung kok. Gitu. Iya. Oleh Nabi itu, ini menunjukkan betapa mulianya, betapa istimewanya tempat ini. Kan ada 3 kota yang Nabi menyuruh kita untuk berkunjung. Nggak mungkin Nabi saja untuk mengunjungi tempat ini kecuali karena
keberkahan pentingnya tempat ini. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya kan, la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Aku tidak sangat menganjurkan kepada kalian untuk berkunjung ke suatu tempat kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, ya, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. 3 masjid ini. Sehingga nilai kualitas ibadah pun maka juga berbeda karena keberkahan tempat ini. Bahkan Nabi pernah dalam sebuah riwayat, saya menulis sebuah hadis ya. Ini ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman itu bertanya. Hudzaifah bin Yaman Sempat bertanya kepada Rasulullah tentang kira-kira kalau kita tinggal di suatu tempat, di mana lagi sih selain kota Mekah, selain Masjid Nabawi? Nabi mengatakan apa? Alaikum bisyam. Kalau kalian ingin berkunjung, tinggallah di negeri Syam. Syam itu berarti Palestina, Syria, ya kan, Lebanon, Yordan, ya. Israel nggak masuk kan gitu kan, waktu itu belum ada kan gitu kan. Iya. Kenapa? Fa innaha saffatu biladillah yaskunuha khiratuhu min khalqi. Karena tempat-tempat itulah tempat-tempat di mana dulu pernah bertempat tinggal manusia-manusia terbaik pilihan Allah dan Nabi siapa? Rasul pernah datang di sini. Mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa kan itu kan. Seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian tempat ini menjadi istimewa. Dan ketika negeri ini berada dalam mara bahaya kan itu kan. Iya. Apalagi misalkan ada pihak-pihak tertentu termasuk orang Yahudi yang akan mengotori kesucian ya keberkahan tempat ini, maka umat Islam harus membelanya kan seperti Iya. itu. Harus membelanya tentu dengan segala potensi yang kita miliki. Sepeser 1.000, 2.000, sekilo, 2 kilo beras gitu kan. Ataupun paling tidak ketika kita tidak mampu memberikan dari sisi materi, maka doa tidak boleh pernah putus, ya kan? Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tetap pasti juga mendapatkan doa juga dari saudara-saudara kita dari Palestina, dan mereka mengharapkan kenapa? Karena salah satu di antara kekuatan umat Islam itu diantaranya adalah Indonesia. Umat Islam yang paling banyak, yang luar biasa, dan dari dulu memang punya hubungan yang sudah dekat secara emosional seperti Baik, itu. terima Jadi kasih. ketika bicara tentang Palestina, jangan beranggapan bahwa itu kan orang lain. Kenapa kita kayak gitu kan disibukkan dengan masalah orang lain? Tapi tidak, bagi umat Islam ini adalah bagian daripada akidah, bagian daripada ibadah, bagian daripada keyakinan kita akan pentingnya membela negeri ini. Baik, terima kasih Seperti Ustaz. itu. Ya, Ya. ini kalau kita bicarakan Panjang, nggak selesai-selesai. Kan menarik memang Ustaz, karena ya mungkin terbaru. Maksudnya ini selalu ada saja ya. Ada saja persoalannya gitu. Persoalannya datang lagi, Iya. lagi. Ya, makanya jangan kaget sampai ke hari kiamat. Nanti kiamat ya. Saya yakin sampai hari kiamat ini. Iya. Ya, nanti tergantung kiamat berapa tahun lagi kan gitu. Seperti itu gitu. Baik, ya semoga kita termasuk orang-orang yang membela Al-Aqsa gitu ya, Ustaz. Iya. Dan tentunya sudah banyak lah ya orang-orang baik kalangan ulama-ulama kita, baik yang habaib maupun ulama-ulama syekh kita itu yang sering mimpi ya sebenarnya, sering mimpi tentang bangsa ini yang akan sangat dominan menolong persoalan-persoalan di dunia Islam gitu. Termasuk diantaranya orang-orang Palestina sering bilang ke kita bahwa orang Indonesia itu sering itu apa namanya masuk dalam mimpi mereka gitu, jadi sering menolong itu karena mungkin terbawa bahwa kita sering ke sana membantu, akhirnya terus termimpikan bahwa kitalah yang akan menjadi faktor dominan kemerdekaan Palestina. Gitu. Saya yakin kalau seandainya Indonesia ini kokoh, kuat dan menjadi kekuatan, salah satu kekuatan dunia ya, gitu kan, bisa ya. Insyaallah. Tergantung bagaimana negeri kita. Ya, gitu kan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah telah hadir dalam kesempatan ini. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Saya akan siap kapanpun untuk diajak ngobrol-ngobrol. Ngopi kan itu. Ngobrol ya, yang bermanfaat insya Allah. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.